kelas yang akan kita ikuti. Silakan kami harap saudara sekalian untuk menyimak beberapa penyampaian yang akan nanti disampaikan oleh Al-Ustadz dan tim dari penyelenggara. Baik, kita akan langsung masuk ke agenda yang pertama yaitu sambutan. Insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Direktur Kelas HSI Berbagi, Bapak Angga Pratama. Pada beliau kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Mas Syafiq atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Apakah suaranya terdengar jelas, Mas Syafiq? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kita pada malam hari ini bisa berjumpa dalam agenda yang penting, ya. Kita dalam rangka belajar thalabul ilm terkait zakat, ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri pembuka, ya. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ja'far. Kemudian nanti kita akan belajar seterusnya online dengan Ustadz Suwidi. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, mudah-mudahan Allah pada malam hari ini ya karuniai kita pertolongan, ya keberkahan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Amin. Tidak lupa kita salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang pertama kami hormati Ustadz Ja'far Al-Demaki yang sahabat hadir pada malam hari ini. Ustadz, mudah-mudahan Ustadz senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga para panitia yang telah menyelenggarakan agenda ini, ya, dan kemudian juga para santri, ya, sekaligus ya ahlan wa sahlan kepada semuanya, keluarga baru ya HSI Berbagi, ya, dalam rangka kita belajar ya di Akademi Zakat ini. Nah, pertama perkenalan terkait kelas HSI Berbagi, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kelas HSI Berbagi ini adalah lembaga zakat nasional yang kita memang berkewajiban dalam pengumpulan ya zakat maupun kita edukasi zakat gitu ya. Nah, kita juga penyaluran zakat ini, maka dari itu ini bagian dari kewajiban kita, kewajiban kami dalam memberikan edukasi, memberikan fasilitas ya kepada kaum muslimin terkait pembelajaran zakat begitu ya. Maka dari itu kami berharap apa yang kami fasilitasi ini bisa bermanfaat ya bagi kaum muslimin, terkhusus malam hari ini bagi ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu ya yang telah hadir, yang ikut serta ya di batch 7 ya, dan nanti batch-batch selanjutnya. Yang mudah-mudahan bisa istiqomah ya, nyaman belajarnya ya, dan mudah-mudahan bisa melaluinya sampai akhir ya. Karena memang meskipun ini mungkin nanti waktunya kurang lebih 3 pekan begitu ya, namun pasti ada rasa mungkin kadang ada yang lupa mengerjakan gitu atau terlewat dan sebagainya ya. Kami harapkan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya, karena ini Bapak Ibu sudah menjadi salah satu ya yang terseleksi begitu ya di bersama dengan yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu malam hari ini ya mendapat kesempatan dan yang lainnya mungkin belum ya, belum berkesempatan. Kami berharap mudah-mudahan nanti bisa komitmen ya, bisa mengikuti sampai akhir gitu. Itu kemudian program ini Bapak Ibu sekalian ya, kami bekerja sama Hizbut Berbagi dengan POMM. Kami harapkan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya kolaborasi yang baik, yang mana materi ini langsung dari PUMM yang sudah kita kenal terkait ilmu atau informasi terkait zakat ya, pembelajaran terkait zakat itu sudah dikenal ya,
sudah apa namanya sudah luar biasa begitu. Maka fasilitas ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal Bapak Ibu untuk belajar mempelajari zakat ya, belajar zakat. Ya. Barangkali itu mungkin nanti biar langsung dilanjut untuk Ustadz Ja'far ya terkait apa namanya tausiah singkat ya pembekalan terkait menuntut ilmu dan yang nanti dilanjutkan terkait teknis ya pelaksanaan pembelajaran. Tapi cukup mungkin dari Ana kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nyaman dan istiqomah dalam belajar. Yuk siapa yang antusias untuk belajar Bapak Ibu mohon untuk bisa angkat jempolnya. Yang antusias belajar ya angkat Ya, jempolnya. silakan. Nah, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semangat terus ya sampai selesai ya nanti bisa mendapatkan syahadah dalam pembelajaran ini. Barakallahu fikum mungkin dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan kepada Pak Angga atas sambutannya. Ya, semoga Allah memudahkan proses pembelajaran kita ke depannya. Selanjutnya kita masuk kepada eh, nasihat dari Ustadz Ja'far Ad-Demaki, Hafizahullah. Kami persilakan kepada Al-Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Bisa di-unmute dulu. Assalamualaikum. Suara saya bisa terdengar? Afwan, Diana agak kecil Ustadz. Bentar. Nah, ini udah bagus Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Saya mau berbagi layar ya. Silakan Ustadz. Ya. Pada semua hadirin di ruang Zoom ini, ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta zakat akademi di level yang pertama ini angkatan yang ketujuh ya. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar belajar fikih zakat. Ya, di sini ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita mulai belajar ilmu. Baik itu tentang masalah akidah, ibadah, muamalah atau yang lain. Dan fikih zakat ini ya termasuk ilmu yang harus kita pelajari, terlebih kita yang ingin mengeluarkan ya zakat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nasihat dalam menuntut ilmu. Disebutkan dalam tarikh Islam, al-ilmu wasilatun illa kulli fadilah. Ilmu itu adalah wasilah, perantara kepada setiap keutamaan. Nah, kita sebagai seseorang yang Allah berikan banyak kemudahan harus mencintai ilmu. Karena sebutkan dalam tarikh Dimashq, man la yuhibbul ilma, orang yang enggak senang ilmu, la khaira fihi, ya enggak ada kebaikan padanya. Nah, yang kita sekarang ini mau belajar fikih zakat, meskipun kita pernah belajar, meskipun kita dulu mungkin malah menyelesaikan beberapa kitab, beberapa buku, maka tidak ada salahnya kita belajar lagi. Karena sebutkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab, la yazalul mar'u aliman. Senantiasa itu dikatakan alim, orang itu dikatakan alim, ma talabal ilm. Kalau dia nuntut ilmu terus. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Kalau dia menyangka dirinya itu alim, sungguh dia itu jahil malah. Ya.
Dan kita semuanya butuh ilmu. Maka dikatakan dalam Hilyatul Aulia, ar-rajulu ilal ilmi ahwaju minhu ilal aqli wasyarab. Seorang itu kepada ilmu lebih butuh, lebih berhajat dibandingkan makan dan minum. Nah, dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu-ilmu ya yang berat, yang ringan, selama itu nuntut ilmu din, ya, maka luruskan niat. Karena yang sejatinya kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah yang sudah sangat kita hafalkan, wa ma umiru, sejatinya mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali ibadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ibadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Ilm Ibnu Khaythamah menyebutkan, man talaba syai'an minal ilm, barang siapa yang mencari ilmu sedikit pun, ya bataghi bi wajah Allah, dan dia ikhlas untuk mengharap wajah Allah, atahullahu minhu ma yakfi, Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang mencukupi dirinya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, inwil khaira, niatkan kebaikan. Wa innaka la yazalu bi khairin, kamu itu senantiasa dalam kebaikan, ma nawaital khaira, kalau kamu meniatkan itu baik. Jadi kalau kita sudah berjalan dalam kebaikan, niatkan kebaikan. Sekarang kita masuk di sini, niatkan kita belajar menuntut ilmu tentang zakat, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, dalam menuntut ilmu ini, belajar ini, kita butuh adab. Karena disebutkan oleh para ulama, bil adabi tafhamul ilm. Yusuf bin Husain, ya, seorang ulama, mengatakan dengan adab ilmu itu bisa dipahami. Dan dulu kata Abdullah bin Mubarak, kanu, dulu mereka para sahabat, yata'allamun al-huda, mempelajari petunjuk, kama yata'allamun al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi mempelajari adab itu serius. Demikian juga mengamalkan. Jadi nanti kalau kita belajar, ada adabnya. Bagaimana kita dengan guru kita. Kayak online semacam ini. Kalau pesertanya banyak itu, ya ada yang fokus mendengarkan, ada yang disambi makan, ada yang sambil dengan jalan-jalan atau yang lain. Ya, ini butuhnya adab. Kalau kita memang sudah niat untuk ilmu, dan kita sudah ya niatkan itu karena Allah, kita harus punya adab. Adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada kitab, adab kepada sesama, dan seterusnya. Adab yang paling agung, adab kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh kita ini riya, sum'ah dengan sengaja, kita berusaha menghindarkan. Adab kepada Nabi, ya kita jangan membuat hal baru. Adab kepada para ulama, hormati ilmu-ilmu mereka, kepada guru, demikian. Adab kepada teman, tidak meremehkan, saling membantu, dan seterusnya. Karena orang-orang zaman sekarang itu, ya, kadang qalilul adab, sedikit adabnya. Kemudian yang ketiga, supaya kita sukses belajar fikih zakat, lakukan 6 hal ini yang diwasiatkan atau dinasihatkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsila bibayanin. Aku akan jelaskan kepadamu tentang rinciannya, ya, dengan penjelasan. Menuntut ilmu harus dzaka, cerdas, hirs, semangat, ijtihad, sungguh-sungguh, bulughah, harus punya modal. Kita belajar online ya harus ada HP atau laptop atau tab, dan harus ada kuota ataupun wifi dan yang lain, modal, ya. Wa suhbatu ustadz, ya, seorang belajar tuh harus ada bimbingan dari ustadz. Wa tuluz zaman, dan harus waktunya panjang. Nggak bisa kita ini instan, karena para ulama menyebutkan man talaba ilma jumlatan, atau man akhada ilma jumlatan, orang yang ambil ilmu itu secara banyak, dzaba anhu jumlatan, maka akan hilang pun banyak, ya. Jadi ini harus, ya, tidak
Boleh tidak, orang nuntut ilmu harus cerdas. Cerdas ini bukan berarti dia harus kumlot, dia harus one day IQ-nya tinggi, bukan. Cerdas ini seorang yang dia tidak gila, tidak idiot, tidak lemah akal. Itu kalau dia bisa berpikir, itu cerdas. Karena innamal ilmu bitalum. Ilmu itu dipelajari terus. Nanti harus cerdas. Nah, semangat ini harus ada, membara dalam dada. Ya, semangat mau belajar, semangat mau mendengarkan, semangat mau murojaah. Nah, semangat itu harus ada, tapi tidak cukup semangat aja. Dia juga harus sungguh-sungguh. Semangat belajar tapi tidak membawa perangkatnya. Semangat belajar nggak membawa alat tulisnya. Itu namanya semangat aja, tapi tidak ada kesungguhan. Harus sungguh-sungguh, harus ijtihad. Dan dia harus punya modal dan petunjuk guru juga waktu yang lama. Nah, yang keempat, ya para peserta zakat akademi ini, akademi zakat, kita belajar itu dari dasar. Makanya dibuka namanya pembelajaran dari nol. Kenapa? Innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu ya bisanya dipelajari, tidak bisa ilmu laduni. Itu bulan kaum sufi. Wa innamal hilmu bittahalum. Sedangkan al-hilm, lemah lembut, kesabaran itu dengan latihan terus. Kenapa kita belajar dari dasar? Kalau kita langsung belajar yang berat, khawatirnya kita ini tidak semangat. Bahkan kita ini nanti futur, ya futur, kemudian tidak mau menganggap ini susah. Karena para ulama menyebutkan dalam Khulasah Ta'dil Ilmi ini disebutkan to'amul kibar, makanan orang yang besar itu sumun lisighar. Ya, dia racun bagi anak kecil. Anak baru bayi dikasih peyek, yo nanti dia bisa mati. Sama orang belum pernah belajar tentang bahasa Arab, tiba-tiba suruh buka lisanul Arab atau suruh membaca kitab-kitab yang mutawal yang tebal-tebal. Ya orang itu akan jenuh, akan malas, akan merasa, oh ini berat, ini susah, ini nggak mungkin dan seterusnya. Makanya kalau belajar itu dari dasar. Kemudian yang kelima, kalau belajar ya mau menghafal. Menghafal hadis itu punya kemuliaan. Menghafal Quran lebih-lebih lagi. Dan ilmu-ilmu hendaknya dihafal. Kalau hadis Nabi pernah mengatakan, Naddarallahu mra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku. Fawa'aha, dia menjaga. Wahafidhaha, dia menghafalnya. Wa balagha, dia menyampaikan kama sami'aha. Sebagaimana dia yang dengar. Jadi ilmu itu ya didengar, difahami, kemudian nanti dihafal. Setelah itu nanti disebarkan. Seperti itu. Jangan malas sebagai seorang penuntut ilmu nggak menghafal. Ini apa berapa nisabnya, terus berapa mengeluarkan zakatnya. Kalau nisabnya misalnya onta berapa, kambing berapa, sapi berapa. Kalau udah sampai nisab bayarnya apa? Itu dihafal, diulang-ulang. Kenapa? Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah memberikan nasihat. Hafidna qalilan, dulu kita itu hafal dikit. Hafalan cuma Quran, beberapa hadis gitu. Wa qara'na katsiran, yang kita baca banyak sekali tafsir-tafsir, ya kemudian syarah-syarah hadis. Tapi kata beliau, walaupun membaca banyak, hafalannya itu sedikit, fantafa'na, kita bisa mengambil manfaat bima hafidna aktsar minan tafa'na bima qara'na. Yang kita hafal itu kita bisa mengambil manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan kita mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Karena yang kita baca seringnya lupa. Tapi kalau dihafal, sak lupa-lupanya itu masih kuat. Karena dia ulang-ulang terus. Jadi kalau sudah dijelaskan ya harus banyak menghafal. Yang keenam, ini termasuk ada dalam nuntut ilmu, catat faedah ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, qayyidul ilmah bil kitab. Ilmu itu ikat dengan catatan. Kalau orang itu tidak mau mencatat ilmu, kata Imam Syafi'i, al ilmu saydun, ilmu itu seperti buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan tulisan itu seperti ya tali untuk mengikat. Qayyid suyudaka bil hibalatil wasiqah. Ikat buruanmu dengan tali yang kuat, tali yang kencang. Faminal hamaqah, termasuk kebodohan, antasida ghazalatan, kamu itu ya memburu rusa. Wa tatrukaha bainal khalaiqit taliqah, dan kamu biarkan tanpa diikat. Misalnya dia ke lereng gunung. Di kaki gunung dapat satu rusa, ditembak. Kalau zaman sekarang, kalau dulu ditombak.
dipanah, dapat kakinya kena, udah. Terus ditinggal naik ke atas, dapat lagi satu, naik ke atas lagi, terus satu lagi, sampai dapat banyak. Wah, dia puas. Hari ini saya bisa dapat 10 rusa. Ternyata dia turun, loh kok hilang, kok hilang, kok hilang, bekas darahnya ada. Kenapa? Termasuk kebodohan, orang sudah mendapatkan buruan, kok nggak diikat. Makanya kita catat. Ya, mencatat itu bisa di HP, bisa di kertas, bisa dimanapun. Bahkan ulama dulu, kalau kamu tidak mendapatkan media untuk mencatat, coret-coret di tembok. Itu saking pentingnya ilmu itu dicatat. Bukan berarti ulama menyuruh seperti anak-anak muda sekarang suka milok-milok di tembok, bukan. Tapi faedah ilmu harus kita catat, ya. Karena nanti kalau kita mencatat, ingat, para ulama menyebutkan uktubu fatatadzakkaru. Tulislah, niscaya kalian akan ingat. Kemudian yang ketujuh, pasang target. Kalau kita belajar, apapun pasang target itu punya kelebihan. Yang pertama, nanti belajarnya punya arah. Jelas, saya ingin ini. Walaupun sama-sama mempelajari suatu bidang ilmu, target satu dengan yang lain itu akan menentukan arahnya. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan motivasi. Oh, saya untuk 1 bulan ini, targetnya ini. Saya harus bisa. Mau nggak bisa, dia akan mengejar. Termotivasi. Kemudian membantu mengatur waktu. Kalau sudah jelas targetnya, maka waktu dia nggak akan buang-buang sia-sia. Dia akan manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian mengukur perkembangan. Nah, kalau ada target, terus kemudian dites ternyata dia nggak bisa, itu kan terukur dia. Kemudian tetap berada relnya. Dia nggak keluar dari relnya. Tidak nyamping kanan, nyamping kiri. Kemudian sistematis orang itu dengan pakai target. Dan yang terakhir, dia itu istiqomah. Kalau targetnya jelas. Misalnya, orang belajar bahasa Arab. Saya 1 bulan harus mengenal kosakata yang sering dibutuhkan misalnya. Nanti bulan kedua saya harus bisa merangkai kata. Bulan ketiga saya harus bisa ini punya target jelas. Maka dia akan istiqomah terus belajar. Kalau tidak punya target, yang penting ngalir, yang penting datang. Oh, nanti yang semacam itu gampang berhentinya tengah jalan. Yang kedelapan, sering latihan atau praktek. Ini belajar zakat ini, nanti kalau sudah diajari, tingkatan bagaimana kita menghitung zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, itu nanti kita latihan dan praktek. Kenapa? Orang latihan dan praktek, dia akan menguatkan pemahaman. Dia pahamnya ini dipraktekkan semakin kuat. Membantu daya ingat, dia semakin ingatannya semakin kuat. Karena dia ulang lagi, dia praktekkan lagi, dia tajribah lagi. Akhirnya dia juga bisa mengetahui kekurangan diri. Oh, ternyata itu pas waktu praktek aku nggak bisa di sini. Oh iya, saya nggak hafal tentang perkalian atau begini dan begitu. Intinya dia tahu saya punya kelemahan di sini. Yang keempat, mengubah teori menjadi keterampilan. Orang itu kalau belajar teori, walaupun dia paham itu hanya di otak. Belum bisa terrealisasikan. Kecuali nanti kalau dipraktekkan, oh ini begini. Baru nanti mengubah teori menjadi keterampilan. Kemudian akhirnya orang yang suka latihan, suka praktek itu, dia dapat pengalaman, dia akhirnya bisa mendapatkan ya kebiasaan teliti. Dia nggak gampang kursa-kursu karena latihan praktek itu sangat penting. Yang kesembilan, kalau kita ini belajar, jangan lupa doa. Terutama ya kita ini bagi orang-orang awal belajar, banyak-banyak doa minta pada Allah. Dan kalau meminta ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, Salullaha ilman nafi'an. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadu billahi min ilmi la yanfa'. Dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Faedahnya berdoa banyak sekali. Belasan mungkin sampai puluhan. Di antaranya memudahkan mendapatkan ilmu kalau kita doa. Kemudian merubah takdir. Kalau memang takdirnya kita ini jadi orang bodoh, kemudian kita berdoa, mau belajar, kita jadi pintar. Merubah takdir. Nabi mengatakan, la yarudul qadha ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian mendapatkan kecintaan Allah. Kalau orang meminta kepada Allah, berarti dia merendahkan diri, tunduk patuh. Dan Allah itu cinta dengan orang-orang semacam itu. Kemudian membuka pintu hidayah. Ya, dengan kita berdoa mendapatkan hidayah. Kemudian mendatangkan ketenangan hati. Ya, yang ke-10, semuanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ikhwan dan akhwat,
jauhi penghalang ilmu, terlebih maksiat. Karena kalau kita dosa dan maksiat itu hati kita kotor. Ya, Ibnu Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dosa itu mematikan hati. Akhirnya Nabi susah untuk dinasihati. Ya, waqad yurisudulla idmanuha. Sungguh, ya, kejelekan itu mewariskan kehinaan kalau terus-menerus. Wa tarkud dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wa khairul li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik bagimu itu melupakan dosa dan maksiat. Jangan terus-terusan jatuh di situ. Ya, penghalang ilmu itu banyak. Di antaranya apa? Niat yang rusak seperti riya, sum'ah, ujub itu rusak. Itu penghalang ilmu. Ingin terkenal, ingin tenar, bisa sedikit tapi ingin populer. Baru belajar sudah punya ofisial, kemudian dia berusaha untuk ceramah sendiri gini-gini. Jangan seperti itu ya. Lalai menghadiri majelis ilmu. Dia bisa online, dimudahkan sekarang. Tapi kalau dia bisa mampu offline, dia harus juga datangi offline. Jangan malas kita ya menghadiri majelis ilmu. Kemudian beralasan sibuk, alasan punya kerjaan inilah, alasan punya anak inilah, alasan punya itu. Yang semua manusia itu sibuk. Tapi kalau orang itu memang punya prioritas, maka dia kesibukannya yang bisa dikalahkan, dikalahkan. Seorang itu harus belajar dalam sepekan mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan sampai tidak pernah belajar. Ya, seharusnya kita belajar terus lebih banyak. Belajar itu tidak harus kita duduk gitu, enggak. Belajar bisa kita macam-macam ya, bisa sambil jalan kita dengerin kajian, bisa sambil ngerjain apa dengerin kajian, itu juga belajar. Jadi jangan alasan sibuk. Dan apa yang kita butuhkan harus kita pelajari. Menyanyiakan waktu ini termasuk penghalang nuntut ilmu. Sudah punya waktu, ya punya kesempatan malah dia sia-siakan. Malu karena alasannya nggak bisa, ini malu atau karena sudah tua, itu termasuk penghalang. Sombong ini juga penghalang. Mudah bosan ini banyak ini. Belajar ini bosan, pindah ustadz ini bosan, pindah itu bosan. Yaitu termasuk penghalang dalam menuntut ilmu. Atau menilai diri yang terbaik. Oh ternyata aku tuh begini ya, lebih baik daripada guruku. Ini termasuk penghalang juga. Tidak mengamalkan ilmu, tahu ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Yang dikerjakan malah ditinggalkan, yang disuruh meninggalkan malah dikerjakan, ini namanya tidak mengamalkan ilmu. Putus asa, dia merasa berat, oh belajar ini ternyata berat, putus tengah jalan. Akhirnya ya tidak ada kabar, tahu-tahu keluar. Seperti itu jangan. Suka menunda-nunda ini, kalau sudah ada tugas, ya, kemudian untuk murojaah segera. Jangan tunggu nanti-nanti, karena bisa jadi nanti itu nggak pernah terjadi. Termasuk kesalahan juga tergesa-gesa. Kita ini tenang, tapi pasti itu yang dibutuhkan. Jangan tergesa-gesa, akhirnya ya kita salah semuanya, jangan. Terus mengandalkan buku. Saya belajarnya dengan buku cukup, nggak perlu dengan ustadz, itu salah. Karena kalau kita belajar tanpa guru, itu biasanya lebih banyak salahnya, lebih butuh waktu lebih panjang, dan juga kadang kita ini tidak istiqomah. Kemudian juga termasuk kesalahan dalam menuntut ilmu bahwa tidak mau bertahap. Orang belum belajar fikih toharo, fikih sholat yang dia butuhkan maunya fikih nikah. Ya orang belum belajar fikih ini maunya fikih itu. Sama belum belajar apa itu huruf, isim, fi'il, maunya belajar sudah membuat hal-hal yang susah, tanazu, istighol, itu apa kayak gitu. Itu termasuk penghalang nuntut ilmu. Banyak penghalangnya. Nah kita ini akan belajar fikih. Belajar fikih itu punya faedah ya. Faedah kita belajar fikih nanti melaksanakan perintah Allah, memahami syariat dengan benar, kemudian ya benar dalam membelanjakan harta, tidak bingung saat mengeluarkan zakat, menolong agama Allah. Ini faedahnya belajar fikih zakat. Jadi nanti kalau kita sudah belajar, oh ternyata ini mudah ya, ternyata gampang. Ya. Kemudian faedah zakat sendiri itu juga banyak. Ya, zakat sendiri itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? 1 apa 2? Coba ada yang jawab.
Segini banyaknya, ada yang jawab? Silakan bisa raise hand teman-teman. Rukun Islam yang keberapa? Ya, silakan Pak Jahid. Di unmute Pak. Di, di unmute dulu Pak. Bisa nggak itu? Ya, ini banyak yang jawab 3 Ustaz. Iya, yang ketiga. Yang pertama, apa? Iya, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Nah, kenapa masih banyak kaum muslim mengatakan yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Lah kenapa? Kan puasa Ramadan dulu baru zakat. Padahal zakat yang dibahas oleh para ulama yang banyak itu namanya zakat mal. Ya, kan zakat ada dua, ada zakat mal, zakat harta, itu macam-macam. Dan nanti insya Allah kita pelajari. Ada zakat badan yaitu zakat fitri. Ya, orang nyebutnya zakat fitrah. Ya, kita tidak usah nyalakan ya. Meskipun yang lebih kuat adalah zakat fitr. Dia berzakat dari ya berbuka itu. Kemudian termasuk ibadah mahdoh. Jadi zakat ini termasuk ibadah mahdoh. Sholat, zakat, puasa itu. Kemudian dengan zakat nanti mengembangkan harta benda. Ya. Wa yurbis sodaqat Allah katakan. Kemudian menyempurnakan iman. Mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperoleh ketenangan. Mendatangkan keberkahan. Mengurangi pengangguran. Menghilangkan kedengkian. Karena orang yang zakat, orang kaya diambil zakatnya. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Maka hilang kedengkian. Yang miskin merasakan manfaat dari hartanya, yang kaya merasakan manfaat dari kewajiban yang dia tunaikan. Kemudian akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena seseorang itu ya fidili sodakoti, di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Nah, kemudian di sini saya katakan afdhalus sadaqah ta'limu jahil au iqadu ghafil. Di antara sedekah yang paling utama itu, kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta, maka bisa mengajari orang-orang yang jahil atau mengingatkan orang-orang yang lalai. Itu termasuk sedekah. Ya. Termasuk sedekah bahkan afdalu sedekah. Ya. Di sini ya saya ambilkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa kam min insanin indahu malun qalil. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang sedikit. Lakin nafa'ahu Allah bihi wa nafa'a ghairahu wa man wara'ahu. Tapi Allah berikan kemanfaatan buat dirinya, orang lain, dan orang-orang di belakangnya. Wa kam min insanin indahu amwalun. Dan betapa banyak juga manusia punya harta benda yang banyak. Lakin lam yantafi' biha. Tapi tidak bermanfaat baginya. Sara wal iyadu billah bakhilan. Dia punya harta tapi bakhil, medit, kedekut, pelit. Ya'ishu aishuhul fuqara. Dia hidup seperti orang miskin. Saking bakhilnya dia nggak pernah beli baju. Dia baju comang-camping. Saking bakhilnya dia nggak mau makan enak. Saking bakhilnya sakit nggak mau ke rumah sakit. Akhirnya dia tersiksa. Saking bakhilnya nggak mau menikah. Karena khawatir nanti hartanya dimakan orang. Maka dia hidupnya seperti orang fakir. Wahwa ghani padahal dia orang kaya. Ya, li'annal barokah qad muhiqat, karena keberkahannya itu tercabut. Ini nasihat buat kita. Kalau kita punya harta, tunaikan zakatnya. Supaya kita paham ya belajar fikih zakat yang semacam ini. Ya mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi nanti kalau nuntut ilmu usahakan ikhlas, punya adab, dan tadi yang sudah disampaikan di ya dicatat. Mungkin ada di antara antuna atau antum mencatat bisa mengulang. Tadi saya sebutkan 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Sudah dipahami belum 1 sampai 10? 1 sampai 10. Nah, ini yang bisa Anda sampaikan, saya kembalikan kepada ya pembawa acara. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Jazakallah khairan atas nasihatnya.
Allah sangat bermanfaat. Baik, kita sekalian kita masuk ke agenda terakhir, itu ada sosialisasi dari eh, tim penyelenggara. Allah akan disampaikan oleh Bapak Haryanto. Beliau adalah koordinator KBM di Akademi Zakat. Baik. Ya, udah siap, Kang Haryanto? Sudah, sorry. Baik. Yang Baik, yang share screen bisa mana? Ya, bisa yang dibantu share screen. oh iya siap. Mana share screen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini yang cukup cerah di sini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam opening session untuk kelas Akademi Zakat yang angkatan ke-7 ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umat Islam yang selalu senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Alhamdulillah pada para peserta HSI Akademi Zakat angkatan ke-7 ini. Insya Allah kita besok mulai pembelajaran Akademi Zakat ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan metode atau tata cara dalam pembelajaran di HSI Akademi Zakat ini. Mirip dengan HSI seperti biasa, tapi memang ada beberapa sedikit perbedaan ya. Baik, kenapa HSI ini mengadakan atau membuat program pembelajaran tentang zakat ya? Karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan zakat secara benar, sehingga berpotensi keliru dalam menunaikannya ya. Atau juga nanti perhitungannya yang belum paham bagaimana cara perhitungannya dan menganggap zakat itu hanya sekedar zakat fitrah saja seperti setiap tahun kita lakukan ya. Namun ternyata kan zakat itu banyak ya. Zakat harta dan juga zakat harta juga banyak turunannya seperti zakat pertanian ya atau zakat perniagaan. Kemudian juga karena literasi zakat ini masih perlu ditingkatkan melalui media digital dan juga perlu metode belajar yang mudah, singkat, dan konsisten. Selanjutnya, next, Mas. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya lagi. Ya, baik. Nah, tujuan dari pembelajaran Akademi Zakat ini pertama meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat ya. Kemudian juga membentuk pemahaman zakat yang benar sesuai syariat. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran menunaikan zakat bagi mereka yang sudah mencapai atau memenuhi syarat-syarat hartanya sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Kemudian juga menjadi rujukan edukasi zakat digital yang terpercaya. Selanjutnya, next, Mas. Ya, karena Ya, apabila untuk permasalahan di akses edukasi zakat yang sistematis.
Kemudian juga materi zakat ini tersebar dan kurang terstruktur ya. Kemudian tidak ada evaluasi pemahaman peserta terkait materi yang sudah dipelajari dan juga kurangnya kebiasaan belajar zakat secara berkelanjutan. Di samping itu juga tingginya kesibukan harian umat atau masyarakat kita sehingga sangat sulit meluangkan waktu untuk belajar zakat. Dan juga minimnya pendampingan dari para guru ataupun panitia ya, sehingga masyarakat kesulitan memahami zakat secara menyeluruh, secara komprehensif. Selanjutnya. Nah, kemudian eh, kami membuat suatu program ya untuk memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada di masyarakat kita, yaitu dengan program pembelajaran Akademi Zakat, yang mana Akademi Zakat ini mempelajari tentang fikih zakat dari mulai zakat dasar ya, atau kita sebut zakat level 1 ya, yang akan kita pelajari nanti baru zakat level 1. Insya Allah kalau misalnya nanti Allah berikan eh, hidayah sehingga kita bisa membuat program untuk Akademi Zakat yang level 2-nya. Tapi untuk sekarang baru level 1 dulu. Kemudian juga materi ini akan disampaikan melalui rekaman audio ya. Rekaman audio seperti HSI reguler seperti biasa. Kemudian juga materi ini cukup singkat ya, tidak terlalu panjang. Kalau misalnya kita mendengarkan kajian itu kan bisa sampai mungkin setengah jam, tapi ini cukup singkat ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan evaluasi hariannya, ada evaluasi pekanan dan juga ada evaluasi akhir ya. Dan ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama masih dalam periode pembelajaran di Akademi Zakat ya. Selanjutnya. Untuk silabusnya, kita sudah membuatkan silabus untuk materi ajar yang terstruktur dan terorganisir, metode pengajaran tepat sasaran, alokasi waktu, insya efisien dan mempermudah penyusunan. Selanjutnya. Kemudian untuk identitas materi, nama materinya adalah zakat dasar ya. Kemudian pematerinya dari guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian materi nanti akan dibacakan uh, oleh Al-Ustaz Jati Purnomo Sidi SHMH MPD. Untuk jumlah materi atau jumlah halakoh ini nanti ada 12 pertemuan ya, atau 12 halakoh. Next. Adapun tujuannya setelah mengikuti kelas ini diharapkan peserta dapat memahami tentang ilmu zakat dasar seperti apa itu zakat, apa saja harta yang wajib dikeluarkan, zakatnya siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja golongan yang diharamkan menerima zakat. Sehingga peserta dapat mengetahui dan mengamalkan dalam praktek kesehariannya. Ini tujuannya ya, karena kita dapati beberapa yang masih kurang tepat dalam uh, pengeluaran atau peruntukan zakat ini ya. Sehingga kalau kita misalnya kurang tepat atau salah memberikan zakat atau mengeluarkan zakat ke orang yang tidak berhak, maka nanti konsekuensinya adalah zakat yang kita keluarkan itu jadi tidak sah ya. Jadi harus mengulang. Makanya pentingnya sekali untuk mempelajari fikih zakat ini. Materi ini
merupakan materi ilmu zakat dasar yang menjelaskan tentang definisi jenis harta terkena zakat apa saja, seperti misalnya zakat hewan ternak, zakat asman, zakat profesi, kemudian ada juga zakat hasil bumi, ya, zakat rikas, zakat fitri, ataupun sedekah atau penerima dan golongan yang haram dan juga yang berhak menerima zakat. Selanjutnya. Selanjutnya. Yes. Ya, Pan, di tempat Anda sinyalnya drop. Ya, selanjutnya. Bagaimana nanti metode belajar dalam program HSC Akademi Zakat ini ya? Nanti metode pembelajarannya adalah full online ya. Full online, audio materi nanti bisa diakses di aplikasi Edu HSI ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan HSI reguler ataupun HSI program yang lainnya yang apa namanya materinya itu di-share di grup WA ya. Untuk kelas zakat Akademi Zakat ini untuk materi tidak di-share di grup WA ya, tapi nanti bisa langsung diakses di web Edu HSI atau di aplikasi Edu HSI ya. Kemudian juga nanti ada interaktif ya, insya Allah ada interaktif bersama guru kita, Ustadz Dr. Ewandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala ya, menjelang menjelang evaluasi akhir ya. Kemudian juga akan dibuatkan grup diskusi ya, tentunya teman-teman yang di angkatan 7 ini sudah masuk semua ke grup diskusi ya. Kemudian juga nanti ada evaluasi. Untuk materinya ini ada 12 audio materi dalam satu silsilah ya. Untuk sepekannya nanti ada 4 materi ya. Jadi Senin sampai Kamis nanti materi akan di-share atau dibuka ya, dibuka di aplikasi. Kemudian juga ada sesi interaktif ini dilaksanakan satu kali ya dalam satu silsilah insya Allah nanti di akhir. Nah, sesi interaktif ini merupakan sesi tanya jawab ya. Jadi bukan menjelaskan ulang materi dari awal sampai akhir ya, tapi sesi untuk bertanya kepada guru kita ya. Jadi bagi teman-teman para peserta yang nanti mungkin ada materi-materi yang belum dipahami, nanti silakan ditanyakan pada saat sesi interaktif ya. Dan perlu uh, di, di saya kasih tahu ya bahwa untuk interaktif nanti di, dilarang untuk menanyakan tentang evaluasi ya, ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan sesi interaktif itu untuk bertanya tentang materi ya. Adapun untuk evaluasi ya, misalnya ada evaluasi yang kita belum paham atau teman-teman belum paham, nanti bisa diskusi di grup WA ya. Jadi nanti dipandu oleh musrif atau musrifah ketika ada evaluasi yang belum dipahami. Selanjutnya. Nah, untuk evaluasi harian ini dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk evaluasi pekanan ini dibuka mulai hari Sabtu sampai Senin. Dan kemudian untuk evaluasi akhir ini dibuka setelah selesai 12 materi, ini di hari Jumat sampai hari Ahad.
Adapun untuk rincian materinya ya, total ada 12 materi. Pekan pertama nanti ada definisi zakat, persyaratan zakat, kemudian ada zakat hewan ternak bagian 1 dan bagian 2. Untuk pekan 2 nanti ada zakat asman, pengertian zakat profesi, ya. Ini penting sekali ya karena masih ada saudara-saudara kita yang belum memahami secara benar tentang zakat profesi ya. Kemudian juga ada zakat hasil bumi dan juga zakat rikas. Nanti di pekan 3 ada zakat fitrah, sedekah tatawu, golongan yang berhak menerima zakat dan golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat. Next. Kemudian tata tertib dalam program kelas akademi zakat ini, ya, kami sebagai ikhtiar kami agar kegiatan belajar di akademi zakat ini berjalan dengan tertib, kondusif, ya, sesuai tujuan pembelajaran. Maka kami buatkan beberapa tata tertib ya. Yang pertama, niat dan komitmen belajar ya. Seperti tadi disampaikan nasihat oleh guru kita Al-Ustaz Ja'far Hafizahullah Ta'ala ya. Jadi kita harus meluruskan niat dan juga menjaga adab dalam menuntut ilmu ini ya. Walaupun kita metode pembelajarannya online, tapi adab-adab dalam menuntut ilmu ini perlu kita terapkan ya. Seperti kita menghadiri kajian offline. Kemudian juga mengikuti seluruh pembelajaran dan evaluasi yang ada ya. Jadi teman-teman diharapkan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga aktif dalam mengerjakan evaluasi ya. Karena evaluasi ini salah satu sarana atau evaluasi salah satu untuk menilai apakah pemahaman kita itu sudah sesuai dengan materi yang diberikan atau belum ya. Selanjutnya. Dan kewajiban umum dari peserta yaitu meluruskan niat, menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, menjaga adab dan belajar, mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dan evaluasi. Etika dan adab komunikasi. Yang pertama, dilarang mengganti nama atau logo WA Group. Dilarang menggunakan emoji ya, sama seperti HSI reguler ya, bagi yang sudah ikut HSI ya. Bagi teman-teman peserta yang mungkin belum pernah ikut HSI reguler ya, jadi dalam grup WA nanti tidak boleh kirim chat menggunakan emoji yang makhluk bernyawa ya. Itu tidak boleh ya. Nanti akan dijelaskan oleh muslim atau muslimah. Kemudian juga dilarang diskusi di luar materi ya. Dan juga wajib menjaga ukhuwah, wajib menghindari hinaan ya, ataupun celaan. Selanjutnya. Untuk materi dan evaluasi, dilarang keras menyebarkan materi audio atau transkrip ya. Maksudnya disebarkan keluar ya. Kemudian dilarang membahas atau membocorkan soal evaluasi. Nah, ini di saat sedang berlangsung evaluasi ya. Ini tentu dilarang ya. Tapi nanti di grup itu boleh diskusi tentang soal ya. Tapi setelah soal selesai atau soal ditutup ya. Dan untuk pelanggaran nanti bisa dikeluarkan dari grup ya. Kemudian sebagai larangan tambahannya itu dilarang membuat grup atas nama Akademi Zakat dan juga dilarang membuat donasi tanpa izin resmi dari panitia. Selanjutnya. Untuk sanksi bisa berupa nanti teguran, peringatan, dan jika sudah dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat nanti bisa dikeluarkan dari grup dan juga dikeluarkan dari kelas akademi zakat. Kemudian akademi zakat adalah suatu wasilah ya. Ini hanya suatu wasilah dalam belajar ya. Tentu tidak apa namanya, kalau misalnya ada kegiatan pembelajaran zakat yang offline itu teman-teman diharapkan juga bisa mengikutinya ya. Kemudian juga peserta
dianjurkan tetap menghadiri majelis ilmu secara langsung. Next. Nah, sedikit panduan untuk menggunakan aplikasi EduHSI ya, terutama bagi teman-teman yang belum menjadi peserta HSI reguler ya. Nanti ada halaman login ya, login nanti diisi NIP, nomor WA, passwordnya, kemudian klik tombol masuk. Jika NIP-nya belum punya ya, biasanya dengan menggunakan nomor HP, nomor telepon yang sudah didaftarkan ya. Jika nanti teman-teman ada kesulitan, nanti bisa menanyakan di Musrif atau Musrifah di grup diskusi. Selanjutnya. Nah, di menu beranda ini terdapat berita dan info kegiatan divisi-divisi yang dimiliki oleh HSI ya. Di antaranya ada HSI berbagi, ada Mahazi ya, Madrasah Haji dan Ziarah Madinah. Kemudian ada HSI Kibar, ada Pening HSI, ada Majalah HSI, dan juga ada BMT HSI atau Koperasi Syariah HSI ya. Selanjutnya. Nah, di sini nanti ada tombol untuk mengerjakan untuk mendengarkan audio atau mengerjakan evaluasi ya. Di sini untuk mendengarkan audio ya. Jadi ada tombol untuk play untuk mendengarkan audio. Nah, kemudian di sini juga ada fitur untuk menulis catatan ya, catatan untuk mencatat di sistem HSI ya. Nah, untuk catatan ini teman-teman kalau mau mencatat di aplikasi silakan diperbolehkan, tapi kami menghimbau juga untuk menyalinnya di perangkat HP antum semua ya, atau misalnya di laptop antum ya. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga kalau misalnya terjadi gangguan di sistem Edu HSI ya. Dan juga kalau mencatat di aplikasi EduHSI ini hanya bisa dibuka selama pembelajaran masih berlangsung. Jadi ketika teman-teman sudah selesai, sudah selesai pembelajaran akademi zakat ini, maka catatan tadi itu sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Jadi uh, lebih baik juga dicatat di perangkat pribadi teman-teman semua, ya. Baik di HP ataupun misalnya di laptop. Selanjutnya. Nah, untuk evaluasi nanti akan muncul di menu beranda. Ya. Di sini klik kerjakan, nanti ada tombol checklist, nanti di checklist saja sampai tombol mulai kerjakan ini aktif ya atau enable. Next. Nah, jika nanti materi tidak muncul di beranda, ya teman-teman bisa membuka di fitur menu reguler ya, yang sebelah kiri yang ada bulatan merah itu ya, di menu reguler nanti di situ ada daftar program-program yang teman-teman ikuti ya. Nanti di situ akan muncul Akademi Zakat angkatan 7. Nah, nanti bisa diklik, nah nanti akan muncul materi-materi yang tersedia. Selanjutnya. Nah, untuk di sini untuk HSI reguler itu kan biasanya bisa mengunduh ya, bisa mengunduh audio materi ya. Nah, untuk di program HSI Akademi Zakat ini nanti
audio materi itu tidak bisa diunduh ya, karena itu merupakan apa namanya ada hak dari eh, POMM ya selaku pembuat materi ya. Next. Nah, nanti setelah teman-teman pilih kerjakan, nanti akan muncul soal-soal evaluasinya ya. Nanti biar seperti biasa ya, kalau di hasil reguler ada muncul soal dan pilihan jawabannya. Nah, untuk evaluasi harian itu ada 2 soal ya. Nah, bentuknya berupa pilihan ganda seperti ini ya. Insya Allah cukup mudah. Yang penting teman-teman pahami dulu materi yang sudah diberikan. Nah, setelah dipilih nanti tinggal klik tombol kirim. Ya. Dan setelah itu jangan lupa teman-teman ketika setelah selesai berhasil di-download hasil atau bukti pengerjaan evaluasinya ya. Ini untuk ya pertama untuk update teman-teman ya, barangkali nanti ingin murojaah ya, dan juga bisa untuk sebagai bukti kalau misalnya di sistem IC ini ada terjadi gangguan ya. Selanjutnya, nah ini setelah selesai mengerjakan ya, nanti akan muncul tombol ya, tombol uh, bukti bukti jawaban. Nah, nanti teman-teman klik itu untuk mendownload bukti jawaban yang sudah dikerjakan ya. Next, selanjutnya. Nah, demikian untuk sosialisasi atau penjelasan singkat terkait dengan metode belajar di program ISC Akademi Zakat ini. Tak bosan-bosannya kami mengimbau kepada teman-teman untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ISC Akademi Zakat ini ya. ISC Akademi Zakat ini berkolaborasi dengan POMM ya, Pendidikan Online Offline Muamalah Maliyah yang dibina oleh Al-Ustaz Dr. Ewani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Demikian untuk sosialisasinya. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan ya, baik pertanyaan terkait dengan nasihat yang tadi diberikan oleh guru kita Ustaz Ja'far ataupun terkait dengan metode pembelajaran. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Al-Ah Syafiq. Syukran jazakallah khairan. Wallahi barik fi. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kepada Kang Haryanto yang sudah menyampaikan sosialisasi terkait pembelajaran kita di kelas. Kami ingatkan bagi yang belum mendownload aplikasi Edu HSI, silahkan di-download dari sekarang, karena insya Allah kelas akan segera kita mulai. Baik, ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, baik terkait nasihat maupun terkait teknis pembelajaran yang tadi disampaikan. Silakan. Ya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja. Bisa raise hand, silakan. Kalau ada ya. Baik. Ya, tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanyakan di grup ya besok. Jadi eh, insya Allah kita akan segera mulai pembelajarannya. Ya, ini ada yang menjawab. Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Selesai sudah Zoom kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap usaha kita dalam menuntut ilmu. Eh, Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar. Ya, kita eh, tetap semangat dan kita sama-sama meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Zoom pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.